Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa merasakan ketentraman dalam jiwa, baik dalam beribadah kepadanya maupun dalam menikmati hidup. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebahagian dari kita merasa bahwa hidup di dunia ini begitu sempit. Hidup di dunia ini sepertinya selalu dalam keadaan galau. Mungkin itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Di antaranya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Toha ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa yang berpaling dari mengingat, siapa yang berpaling dari peringatanku, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan jadikan kehidupannya sempit. Dia akan merasa selalu dalam keadaan galau, gelisah, seperti hidup ini tak ada gunanya. Karena apa? Karena dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan daripada ayat ini bahwa zikri di sini adalah Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu merupakan pedoman bagi kehidupan kita. Siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, maka dia wajib berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'anul Karim. Waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an ini, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan di dalamnya, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang di dalamnya, tidak mau menjalankan apa yang dianjurkan di dalamnya, tidak mau merenungi pahala-pahala yang didapatkan atau azab-azab yang akan diterima, dan tidak mau mengambil ibrah atau hikmah dari kisah-kisah yang telah terdahulu, maka orang-orang yang berpaling dari ini semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kehidupannya menjadi sempit. Ini poin yang pertama, salah satu di antara sebab kenapa kita merasa hidup kita sempit. Di antaranya adalah karena kita berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mengingat, mari kita kembali mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, meninggalkan apa yang telah dilarangnya, menjalankan apa yang telah dianjurkan, mengambil atau merenungi daripada pahala dan azab yang bakal kita dapatkan, serta mengambil hikmah serta ibrah dari kisah-kisah orang-orang yang terdahulu yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ini hal yang pertama yang menyebabkan hidup kita menjadi sempit. Adapun yang kedua yang menyebabkan kita merasa hidup ini sempit adalah kita kurang mensyukuri dari apa yang kita telah dapatkan atau kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid."
Di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah memaklumkan, memberitahukan, mengiklankan kepada kita semua. La in syakartum, siapa saja yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Wa la in kafartum, akan tetapi siapa saja di antara kita yang kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, inna adzabi lasyadid. Kata Allah, tunggu, sungguh azabku sangat pedih. Bisa jadi karena kurangnya kita mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasa hidup kita sempit, kita merasa galau karena kurangnya syukur kita. Sebagaimana di dalam kitab Musnad Ahmad, di situ disampaikan bahwa Abu Zar pernah dititipkan pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, kalau kau melihat dunia, maka jangan lihatlah ke atas, tapi lihatlah ke bawah." Supaya apa? Supaya ketika engkau melihat dunia terus ke bawah, maka akan tumbuh rasa syukurmu atas apa yang telah engkau dapatkan. Ketika hari ini engkau telah mendapatkan, katakan saja misalnya mobil, maka ketika kita melihat ke bawah, ternyata di bawah mereka, di luar dari kita, hanya baru bisa memakai kereta, maka akan tumbuh rasa syukur. Begitu juga selanjutnya, ketika kita punya kereta, kita melihat ke bawah, ternyata masih banyak yang pakai sepeda, maka akan tumbuh rasa syukur kita. Itu dari kehidupan. Kita punya rumah yang sudah gedung, kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang-orang di sekeliling kita yang rumahnya masih papan, atau dari triplek, atau dari tepas, maka akan tumbuh rasa syukur. Dari segi kesehatan, kita yang sehat, ketika kita melihat ke bawah, banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak bisa memiliki apa yang kita miliki, maka ketika kita melihat ke bawah dalam sisi dunia, maka insya Allah dunia ini akan terasa lapang, bukan terasa sempit. Maka dari itu, jangan sekali-sekali kita melihat ke atas dari segi dunia, karena itu bisa membuat kita selalu merasa sempit dan selalu merasa kekurangan. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa membuat kita merasa dunia ini seperti sempit bagi kita. Namun pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin menyampaikan dua hal ini saja. Yang pertama tadi, mari sama-sama kita selesaikan daripada diri kita untuk supaya menjauhkan atau tidak lalai dari mengingat atau peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia ini tidak akan kita rasakan seperti sempit, kita tidak seperti terbelenggu oleh kehidupan dunia yang fana ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua, buat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.